Untuk menyampaikan bagaimana sih persoalan tentang titik kritis dan strategi pendidikan membangun manusia Indonesia gitu ya di tengah kondisi sekarang ini, dan mungkin mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan tentang kasus ataupun kekhasan dari PUI. Silakan Kang Aher, waktunya 15 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Uis, kalau masih ada mungkin ada Prof. Atif, ada Pak Bagus, juga Bang Sandi, mungkin baru saja keluar harus mandi dulu, Dr. Gamal dan seluruh peserta seminar nasional dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Pertama atas nama pribadi, tentu saya mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional. Mudah-mudahan pengeringatan Hari Keluarga Nasional tidak semata-mata untuk sebuah seremoni belaka, tetapi harga nas ini dihadirkan sebagai sebuah komitmen kita untuk memulai kebaikan dari keluarga, karena pada dasarnya seluruh kebaikan, seluruh masa depan kita ternyata bermula dari keluarga yang baik. Tadi saya sudah hadir semenjak jam 9 lewat. Nampaknya wifi di kampung saya, ini kampung karena Bandung bagian utara banget, tidak terlalu berdamai, beberapa keluar, kemudian untuk memastikan supaya saya bisa masuk dan bisa melengkapi atau menambah materi yang sudah diungkapkan oleh sejumlah pakar sebelum saya tadi. Saya menggunakan HP ya, dengan tentu kuota, mudah-mudahan kuotanya cukup sampai akhir untuk memastikan supaya suara tidak tersendat-sendat. Itu yang terjadi ya. Tadi saya tentu ingin semenjak awal mendengar, karena pertama saya sedang di rumah, kegiatan kosong, kecuali tentu nanti sore dan malam ada kegiatan. Dan saya menyengaja ingin mendengarkan seluruh paparan terkait dengan keluarga ya, dari berbagai cara pandang, baik cara pandang ekonomi, cara pandang konsep keluarga, dan berbagai cara pandang, termasuk cara pandang kesehatan dan pendidikan tentu saja. Itu situasinya, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, terutama saya rada deg-degan banget nih, khawatir kurang konsentrasi, mudah-mudahan bisa konsentrasi. Ternyata ini titik akhir ya, yang harus saya kemukakan, karena sudah tadi dibahas panjang lebar oleh pembicara sebelumnya. Saya diminta untuk memaparkan titik kritis dan strategi pendidikan membangun generasi berkualitas. Tentu titik kritis ini dalam konsep perekonomian ketika pendapatan dengan pengeluaran itu sama ya, tidak ada kelebihannya, nol kelebihannya. Itulah titik kritis. Dalam konteks keluarga, tentu titik kritis ini adalah terjadi di mana saat kita berikhtiar untuk membangun keluarga, ikhtiar kita dengan hambatan dan tantangan yang dihadapi itu relatif sama, sehingga ikhtiar kita nol hasilnya. Ini saya kira masih cukup bagus karena tidak melahirkan sisi negatif, nol saja ya, di apa yang kita hadirkan, stuck ya, tidak menambah. Tantangan pun tidak bisa menembus, kemudian stuck juga di titik nol. Itulah titik kritis yang dimaksud dalam konteks kehidupan sosial atau kehidupan perekonomian. Nah tentu titik kritis dalam urusan keluarga ini, saya melihat ada beberapa titik kritis di slide kedua. Pertama, titik kritis kita ini terlihat dalam potret keluarga Indonesia ya. Secara cepat saya ingin mengemukakan dalam pendekatan BKKBN. Slide berikutnya, dalam pendekatan BKKBN titik kritis itu ada tiga ada yang pertama adalah titik kritis dilihat dari potret keluarga Indonesia. Ternyata tahapan keluarga itu ada tiga menurut pendekatan BKKBN. Yang pertama prasejahtera, yang kedua sejahtera 1, yang ketiga sejahtera 2. Tentu prasejahtera itu betul-betul ini adalah keluarga miskin, jumlahnya 16,95%, dan kemudian keluarga sejahtera 1 ini adalah keluarga sejahtera 1 sudah mulai sejahtera, dalam ukuran makannya itu makan 2 kali minimal, itulah keluarga sejahtera 1
dan banyak lagi tentu kriterianya. Satu di antaranya itu. Nah, ketika kemudian keluarga satu ini kita bayangkan, maka ini sebetulnya keluarga belum sejahtera banget. Tapi dia keluarga sudah mulai sejahtera, tapi kemudian sangat rentan untuk ada persoalan. Inilah titik kritis yang ada. Sejahtera 2 baru 32,51% ya, yang sudah lebih sejahtera. Jadi kalau sejahtera 1 ditambah dengan prasejahtera digabungkan, maka jumlahnya ini hampir 68% atau 67%, 67,5%. Itulah jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1. Ini protes titik kritis kita yang pertama. Yang kedua, ternyata ketika kita melihat ini titik kritis yang kedua atau gambaran titik kritis yang kedua, ternyata ketika kita melihat pendidikan kepala keluarga, luar biasa ini mengelus dada kita semuanya. Karena keluarga dengan kepala keluarga tidak sekolah atau tidak lulus SD itu 1,32%. Keluarga dengan kepala keluarga hanya lulus SD, sekolah dasar ya, atau madrasah ibtidaiyah itu 51,5%. Keluarga yang lulus SMP, sanawiyah itu 17,3%. Sementara keluarga kepala keluarganya lulus SMA, madrasah aliyah 24,64%, dan keluarga dengan kepala keluarga lulusan perguruan tinggi itu 7,49%. Nah, kalau kita gabung SD dengan SMP ini jumlahnya 68%. Itulah potret keluarga kita. Bisa kita bayangkan bagaimana masa depan anak-anak kita di bawah keluarga yang kesejahteraannya ada pada posisi keluarga sejahtera 1 dan prasejahtera, yang pendidikannya ada pada posisi di mana ternyata 68% ada pada lulusan SD 51,5% dan kemudian lulusan SMP 17,3%. Masih ada 68% yang SD SMP. Jadi kita bayangkan bagaimana masa depan keluarga kita. Sementara menurut teori Yuri, ternyata semua bermula dari keluarga. Ini slide berikutnya, silakan. Sementara semua kebaikan, semua apa yang kita inginkan ke depan itu bermula dari keluarga. Ya, keluarga sebagai mikrosistem. Ya, kalau kemudian keluarga ini ditambah dengan pendidikan yang baik, maka di mesosistem kita ya juga sudah baik, berarti insya Allah manakala mikrosistem kita yaitu keluarga dan mesosistem kita yaitu pendidikan kita baik, maka insya Allah masa depan ekosistem kita, lingkungan, dan masa depan makrosistem kita itu negara, insya Allah akan berjalan dengan cukup baik pula. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya muliakan, berikutnya adalah silakan slide berikutnya, sudah kelewat tadi. Oke, slide berikutnya adalah sementara fungsi keluarga dalam undang-undang sudah sangat ideal, ya, ada fungsi agama. Jadi agama itu hadir di keluarga. Masalahnya adalah ketika lulusan SD, lulusan SMP, seperti apakah pemahaman agama yang terjadi pada keluarga seperti itu. Fungsi sosial budaya, fungsi cinta keluarga, ya. Kemudian fungsi perlindungan, fungsi lingkungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial pendidikan, fungsi ekonomi, ini 8 fungsi keluarga. Nah, sudah sangat ideal. Insya Allah kalau 8 fungsi keluarga ini hadir pada keluarga di negeri kita di Indonesia, maka akan jadi keluarga ideal yang menghasilkan generasi idaman yang insya Allah keluarga, kembali ke slide berikutnya tadi, menjadi permulaan yang baik untuk masa depan, segala masa depan yang kita hadapi. Itu fungsi keluarga ya. Berikutnya ternyata di hadapan kita ada tantangan. Tantangannya tadi, pendidikan kita yang masih sangat rendah, di mana kepala keluarga kita 58% masih lulusan SD dan SMP. Kesehatan kita masih sangat rendah. Dalam 12 daya saing, di Indonesia itu baru selesai di 3 daya saing. Baru selesai di 3 daya saing. Yang pertama, daya saing kita dalam konteks pasar paling besar atau pasar besar, tempat pemasaran besar karena penduduknya banyak, itu kita lolos ya. Di atas 5 poinnya. Kemudian pendidikan dasar kita, SD SMP sudah relatif selesai sebagai negara berkembang. Kemudian kesehatan dasar itu juga sudah selesai. Tapi kesehatan yang lebih lanjutan, pendidikan yang lebih lanjut, menengah dan tinggi, kita tentu masih sangat tertinggal dibanding negara-negara maju yang lainnya. Tingkat perekonomian saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Bang Sandi. Tingkat perekonomian kita tadi di pertama juga prasejahtera dan sejahtera masih sangat banyak, jumlahnya masih 60% lebih.
Kemudian konstruksi sosial, tentu saja ketika pendidikan kesehatan dan pemahaman agama lemah, maka konstruksi sosial pun menjadi lemah. Ya, artinya secara sosial masyarakat kita tidak punya perencanaan yang baik untuk masa depannya, lebih kepada menyerah atau bukan menyerah, lebih kepada hidup sesuai dengan pemahaman kehidupannya yang tidak memadai. Kemudian mindset atau paradigma kemajuan juga sangat lemah, termasuk pemahaman agama. Saya sebut pemahaman agama karena tidak pernah agama, khususnya agama Islam ya, menghendaki kemunduran, menghendaki kemiskinan. Justru dalam agama Islam itu ada sebuah perintah untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari kemajuan, termasuk ada perintah untuk mencari perekonomian. Sampai-sampai kata Ali bin Abi Thalib, kalau saja kemiskinan itu adalah seorang laki-laki bentuknya, saya akan bunuh dia. Saking bencinya pada kemiskinan. Itulah pemahaman agama ya. Agama itu hadir untuk kemajuan, agama juga hadir untuk kesejahteraan. Tidak pernah agama, khususnya agama Islam, hadir untuk kemunduran dan hadir untuk untuk pendidikan yang tidak maju. Kemudian berikutnya, ketika kita melihat pendidikan nasional kita, ini adalah bunyi dari Undang-Undang Sisdiknas kita nomor 20 tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Jadi tujuan akhir dari pendidikan itu ternyata membentuk watak dan peradaban bangsa, sehingga bangsa ini bermartabat, kemudian cerdas ya, dan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar manusia peserta didik itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Saya kira ini tujuan pendidikan yang termaktub di Undang-Undang Sisdiknas kita, sangat luar biasa baiknya. Kemudian ketika kita melihat bagaimana tujuan pendidikan menurut WHO ya, to know, to do, to be, dan to live together. Jadi pendidikan itu hadir untuk mengetahui, untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi sesuatu, dan untuk hidup bersama dalam masyarakat dunia. Itu adalah tujuan dari pembangunan kita. Nah, hadirin sekalian, kemudian oleh karena itulah titik kritis tadi ya harus diselesaikan dengan strategi pendidikan kita. Nah, ini saya melihat strategi pendidikan kita itu secara umum kan ada input, ada output, ada proses, ada output. Nah, output yang diinginkan di pendidikan kita adalah tentu kompetitif ya, anak-anak kita menjadi kompetitif, anak kita kreatif, visioner, problem solver, mampu menyelesaikan problema yang dihadapi. Juga anak-anak kita memiliki soft skill. Ini soft skill sangat penting ya. Ini sopan santun, hormat kepada sesama, hormat kepada orang tua, hormat kepada mampu bekerja sama dengan pihak lain, menghargai karya orang lain, itu kan soft skill ya. Saya tentu harus mengokohkan sisi soft skill dari pendidikan kita karena banyak hasil dari pendidikan tinggi yang sangat luar biasa ternyata soft skill-nya rendah. Karena ketika dia hadir sebagai orang hebat, punya knowledge yang sangat baik, skill yang sangat kuat, ternyata soft skill-nya, hormat pada orang lain, hormat pada sesama, penghargaan pada orang lain, kemudian untuk bisa bersama-sama dalam sebuah tim juga biasa ada sangat-sangat lemah. Ini soft skill ya. Kemudian responsible, tanggung jawab, dan yang terakhir saya ingin garis bawahi bahwa output dari karakter dari output pendidikan kita juga harus ramah keluarga. Ini yang terkait dengan urusan keluarga kita. Insya Allah keluarga kalau kita mampu menghadirkan karakter anak-anak didik yang ramah keluarga, ya kita sudah mampu menyelesaikan separuh persoalan kita terkait dengan urusan keluarga di pendidikan kita. Nah, masalahnya adalah ternyata transfer knowledge-nya di pendidikan kita sangat kuat, transfer nilainya ada ya, tapi soft skill-nya lemah. Pada saat yang sama juga ternyata anak-anak kita di pendidikan, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, ternyata tidak ada materi untuk menyiapkan bahwa mereka akan jadi bapak di kala kemudian hari, mereka akan jadi ibu ya di kala kemudian hari, dan mereka akan jadi kakek dan memiliki cucu dan memiliki anak-anak. Ini yang kemudian perlu menjadi sebuah renungan bagi kita semua di Harganas ini. Oleh karena itulah kita kalau setback ke belakang di zaman-zaman kita SD dulu kan PKK itu judulnya atau singkatannya pendidikan kesejahteraan keluarga. Tapi sekarang sudah berubah menjadi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Saya sebut pendidikan keluarga karena PKK itu dulu ada materinya, meskipun tentu lebih cenderung pada ya urusan-urusan keluarga tanpa nilai yang kuat, memasak dan lain sebagainya, hormat pada tapi pelajaran sopan santunnya, pelajaran budi pekerti sangat ada di situ. Nah, sekarang pelajaran tersebut tidak ada, mungkin ke depan harus ada intervensi ya supaya karakter yang hadir dari lulusan-lulusan pendidikan kita itu karakter yang ramah keluarga. Dengan demikian, insya Allah bisa menyelesaikan masalah kita sehingga ketika sudah selesai di keluarga sesuai dengan teori yang belakang tadi, maka dari mula keluarga itulah kebaikan-kebaikan masa depan akan kita dapatkan. Nah, sedikit dalam proses saya ingin catat bahwa di proses pendidikan kan tentu ada transfer of value ya, ada transfer nilai, ada transfer of knowledge, ada pembiasaan, ada pembentukan skill ya, ada sosialisasi termasuk tentu dalam kategori penyelenggara ada monitoring dan evaluasi. Tetapi ke depan nampaknya untuk keluarga ini perlu ada strategi penyelesaian titik kritis, yaitu intervensi berupa introduksi nilai-nilai keluarga. Ya, apakah itu persiapan pranikah ada di dalamnya, apakah itu kesehatan reproduksi atau kemudian perencanaan keluarga, termasuk soft skill kehidupan berkeluarga, sehingga di keluarga separuh persoalan sudah selesai, karena biasanya ketika di keluarga harmonis maka di tempat kerja juga harmonis, manakala di tempat kerja harmonis juga di lingkungan sosial juga harmonis, dan insya Allah juga di lingkup negara juga akan harmonis. Jadi sekali lagi introduksi nilai keluarga ini harus hadir di pendidikan kita supaya apa? Supaya masa depan masyarakat kita adalah masa depan yang dimulai dari kebaikan dan kehebatan di keluarga. Dengan demikian maka ke depan ketika keluarga kita hadir dengan sangat baik, ya tentu saja dari keluarga inilah akan hadir masyarakat yang baik dan negara yang baik insya Allah. Nah, terkait dengan pengalaman di PUI, tentu saya ingin katakan bahwa tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah yang lain, hanya saja di PUI ada sedikit catatan bahwa ada pelajaran ke-PUI-an ya, sehingga pemahaman keagamaan lebih dipertegas. Pada saat yang sama juga ada pelajaran akhlak dalam kehidupan, termasuk kehidupan berkeluarga. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting ya yang bisa diintroduksi selain di PUI, di tempat-tempat yang lain. Saya kira di Muhammadiyah, di NU juga ada hal-hal yang sama. Hanya saja kita ingin sampai pada sebuah kebijakan bahwa nilai-nilai keluarga itu betul-betul harus masuk dalam lingkup pendidikan kita, sehingga melahirkan anak-anak yang tidak saja cerdas dalam arti knowledge dan skill, tapi saat yang sama juga memiliki soft skill yang sangat kuat, sangat baik, dan tentu saja ramah di keluarga. Demikian barangkali Bu Prof. Ois yang bisa saya sampaikan secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Aher atas paparannya, sangat komprehensif, menunjukkan bagaimana sebetulnya tantangan pendidikan, dan bisa kita bayangkan dalam masa pandemik dan pada saat recovery nanti tantangannya akan semakin besar begitu ya untuk mewujudkannya. Dan ini mungkin karena ini, mohon maaf nih Dokter Gamal, karena nampaknya kita sudah sebagian live karena zuhur, ada hal yang ingin saya sampaikan atau tanyakan mungkin. Jadi kalau misalnya dari Dokter Gamal tadi sudah diberikan gambaran tentang kondisi tantangan ya, status Indonesia di mata dunia dalam hal kesehatan, demikian juga sampai menukik di bagian mikro ya tentang kemampuan untuk membayar dan sebagainya. Nah, kedudukan dari lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga yang diinisiasi oleh individu dan kelompok-kelompok seperti misalnya Indonesia Medica gitu ya, itu saya yakin pasti akan sangat membantu. Nah, kalau melihat persoalan seperti ini, kira-kira butuh berapa banyak? Saya yakin bahwa akan dibutuhkan perluasan, penguatan ya, penambahan gitu ya lembaga-lembaga sejenis untuk mengcover persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh keluarga terkait dengan kesehatan. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau yang ingin lebih sistematis, terstruktur, kami memandang bahwa perlu ada satu lembaga yang bisa mengadvokasi keperluan keluarga untuk peningkatan ketahanan keluarga, yang bisa didengar oleh juga pemerintah ya, yang punya posisi yang mungkin bisa didengar
lembaga berfungsi sebagai lembaga mitra. Kami menginisiasi tentang Dewan Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia. Kira-kira menurut Dr. Gamal, bisa signifikankah untuk bisa mengadvokasi ke pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga Indonesia yang ternyata masih bermasalah? Itu satu. Demikian juga untuk Kang Aher, hal yang sama, gitu ya. Jadi pandangan tentang dibutuhkannya suatu lembaga mitra yang memiliki bargaining position dengan yang baik terhadap pemerintah, sehingga bisa mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang ramah keluarga. Nah, kira-kira mungkin bagaimana pendapat dari Dr. Gamal dan Pak Aher untuk hal ini? Boleh dari Dr. Gamal dulu atau Pak Aher dulu, silakan. Silakan Dr. Gamal, silakan. Dr. Gamal masih di mute. Masih di mute. Oke. Iya, terima kasih Kang Aher. Senang sekali bisa bersilaturahmi kesempatan kali ini. Mungkin saya langsung menjawab poin-poin pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, berapa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Jadi bukan karena saya dokter, saya bilang kesehatan itu penting dan fundamental. Ya. Tapi kesehatan ini kan unpredictable time, unpredictable cost. Jadi tiba-tiba orang bisa sakit dan tidak bisa ditunda. Jadi karakter kesehatan ini agak unik dia sesuatu yang kadang-kadang muncul sewaktu-waktu tanpa diantisipasi begitu, dan banyak penyakit-penyakit yang bahkan memiskinkan ya, penyakit-penyakit yang katastrofik yang kondisinya berat sehingga memberikan dampak buruk pada keluarga. Artinya poin saya yang pertama adalah kita perlu fokus tadi pada prinsip dasarnya adalah health is fundamental human right, kesehatan adalah hak dasar manusia yang perlu dipenuhi. Lalu kedua, kita kan punya hampir 268 juta penduduk Indonesia. Nah di poin itu ada 4 paradigma saya untuk melakukan perubahan. Pertama, kita perlu melakukan systemic change. Systemic change ini pertama adalah dari sisi pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah ini mampu memenuhi tadi ya, prinsip JKN itu 3. Artinya kalau kita bicara memenuhi kebutuhan kesehatan pemerintah itu ada 3 hal yang perlu kita. Satu adalah jumlah coverage, jumlah orang yang bisa di-cover. Lalu kedua adalah kecukupan pembiayaan, financial sustainability. Dan yang ketiga adalah dari sisi kualitas dari layanan kesehatan itu sendiri. Tapi saya selalu meyakini bahwa bukan tanggung jawab pemerintah saja untuk memenuhi kesehatan masyarakat. Kita butuh tanggung jawab moral dari masyarakat ataupun berbagai institusi untuk mengambil tanggung jawab memberikan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu kita butuh contoh wirausaha sosial ataupun inisiatif-inisiatif sosial di masyarakat. Artinya itu menjadi harapan ya. Jadi contoh saya di bidang wirausaha sosial atau sociopreneur. Saya punya keyakinan, kenapa sociopreneur itu lahir? Karena pertama, karena ketidakmampuan negara untuk memenuhi semua tanggung jawabnya. Kedua, karena ketidakmampuan sektor usaha untuk memenuhi kewajibannya karena orientasi finansial mereka. Dan ketiga, ketidakmampuan sektor sosial murni ya, karena keterbatasan sumber daya mereka. Dan yang keempat adalah ketidakmampuan organisasi-organisasi internasional mungkin seperti World Bank, WHO untuk menjalankan fungsinya. Oleh karena itu lahirlah wirausaha sosial. Dalam konteks systemic change yang dilakukan tadi ada 3 paradigma, perubahan lewat ekonomi, sosial ataupun politik ya. Mungkin seperti yang Kang Aher lakukan ya. Saya yakin ya, contoh kami di Indonesia Medica sebesar apapun kami melakukan perubahan, itu kan mungkin setiap tahun kami bisa bantu belasan ribu orang untuk mendapatkan layanan kesehatan ya. Setiap bulan kami bisa bantu ratusan pasien untuk mendapatkan high cost service dari yayasan ataupun inisiatif yang kami kembangkan. Tapi tidak ada tentakel yang lebih besar dibandingkan pemerintah untuk melakukan perubahan secara masif. Jadi saya melihat satu, itu 3 cara perubahan, ekonomi, sosial, dan mungkin pemerintah ataupun politik yang dilakukan. Lalu kedua adalah bagaimana inisiatif sosial. Jadi bukan tugas kita sekedar memberikan kritik. Anak muda dari bangsa lain itu boleh memberikan kritik, tapi tidak dengan kita. Karena kita bagian dari Indonesia, tugas kita adalah menghadirkan sebuah solusi. Artinya kecerdasan kita untuk memahami kesadaran masalah itu harus diikuti oleh kemauan kita untuk membangun inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu mungkin, dan kalau ditanya seberapa besar, as much as possible ya untuk memenuhi kebutuhan secara merata. Tetapi kalau kita lihat kebutuhan pembiayaan kesehatan dari berbagai negara itu memang berbeda, dan cost-nya itu memang sangat dinamis sekali ya, tergantung dari kualitas teknologi yang digunakan, dan memang tidak ada batasan yang
jelas untuk memenuhi itu semua. Tetapi saya pikir reformasi pembiayaan kesehatan itu bisa dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat hari ini. Dan mungkin untuk menyambung ke hal tersebut, saya pikir financial, kita kan punya skema di BPJS itu ada berbagai skema pembiayaan kesehatan ya, ada yang fee for service, ada juga yang asuransi ya, ada juga yang tergantung pembayaran jenis penyakit dan lain sebagainya. Tetapi saya kalau boleh mengusulkan ya, satu adalah tadi pembayaran iuran itu berbasis tadi ya keadilan ya. Jadi berbeda-beda mungkin ada beberapa kelas yang sudah kita lakukan, tapi ada dua hal yang menarik sebetulnya. Yang belum kita lakukan adalah proporsi yang berimbang. Kondisi saat ini, orang luar Jawa bayar premi itu sama dengan orang di Jawa. Tapi orang di Jawa menikmati pelayanan kesehatan jauh lebih besar dibandingkan orang di luar Jawa. Jadi itu sangat signifikan perbedaannya. Bahkan teknologi ada di Jawa, lalu berbagai fasilitas kesehatan di Jawa, sehingga mengakibatkan kalau saya boleh simpulkan sekarang orang-orang luar Jawa itu mensubsidi kesehatan orang-orang yang tinggal di Jawa karena tadi disparitas dari layanan kesehatan atau kualitas itu, baik dari sisi jumlah, fasilitas, ataupun kualitas layanan kesehatan. Lalu pertanyaan kedua, Dewan Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia ya. Mungkin pertama itu bukan domain utama saya untuk mampu melihat ya peran atau kondisi dari kesehatan ketahanan keluarga saat ini. Tetapi saya memahami satu, ketahanan keluarga ini kan entitas paling kecil yang paling penting ya, yang itu menggambarkan resiliensi nasional atau resiliensi family ya sebagai unit terkecil dan yang fundamental untuk menjalankan fungsi itu. Apalagi dalam berbagai tantangan-tantangan kita ke depan untuk mempertahankan tadi nilai value itu saya pikir memang hal yang kita butuhkan dalam konteks satu, memastikan ketahanan nasional, ketahanan keluarga itu menjadi salah satu azas yang diperhatikan dalam berbagai sektor pembangunan. Lalu kedua, memastikan nilai-nilai luhur kita ya itu tetap tertanamkan. Dan yang ketiga, saya pikir yang tidak kalah penting adalah bagaimana mampu melibatkan ya elemen masyarakat untuk bagaimana terlibat aktif dan memberikan pandangan ataupun kontribusi ya dalam menjaga nilai-nilai ketahanan nasional kita. Mungkin itu sedikit dari saya, dan mungkin kalau saya punya satu prinsip, dan ini benar sekali yang tadi disampaikan, jadi great leader itu start at home ya, pemimpin besar saya lahir dari rumah. Ada satu artikel di majalah Fortune tahun 1990, judulnya begini, itu artikel luar biasa pada saat itu. Mengapa eksekutif kelas hanya bisa menjadi bapak kelas E? Pebisnis berhasil tapi dibenci oleh anak-anaknya ya karena tidak punya waktu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang mungkin menyaksikan diskusi kita, saya yakin happiness is simple kadang-kadang. Go home and love your family. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih Ibu Wis. Alhamdulillah, terima kasih. Bagus sekali statement yang terakhir. Nanti mungkin bisa kita izin untuk quotation ya, dibuat quotation. Jadi Dr. Gamal, terima kasih untuk jawabannya. Kang Aher, mohon. Ada yang bisa di-share dengan apa poin-poin. Sebetulnya banyak pertanyaan tapi tidak mungkin untuk diangkat dari chat ini. Mohon maaf. Ya, tentu kita sepakat ya bahwa nilai-nilai keluarga harus masuk dalam kehidupan nasional kita, dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Itu adalah tujuan besar kita. Mudah-mudahan ikhtiar rancangan undang-undang ketahanan keluarga juga menjadi bagian dari itu. Insya Allah mudah-mudahan diterima. Jalannya masih cukup panjang. Yang jelas kalau RUU tersebut bisa diterima, maka nampaknya Dewan Nasional Ketahanan Keluarga juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rancangan undang-undang tersebut. Saya kira saya setuju, ya itu ideal banget. Tapi kan persoalannya adalah sebelum kita sampai kepada ideal yang kita inginkan, tapi kan bisa saja kita terus melakukan langkah-langkah meskipun Dewan Nasional belum terbentuk. Dan saya kira hari ini juga kita bicara di seminar nasional ini kan menjadi langkah untuk menuju ketahanan keluarga yang kita inginkan, karena betul tadi bahwa titik kritis kita makin terlihat ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk membangun tatanan keluarga yang tahan, yang baik, tidak rentan, ternyata ya sebanding ya dengan tantangan yang dihadapi, sehingga pesannya itu nol.
Jadi kalau hari ini kita mampu bertahan saja sudah bagus ya, karena tantangannya sudah sangat hebat. Karena itulah harus ada sebuah kesadaran dari semua pihak, termasuk kesadaran para pembuat regulasi, karena peran regulasi dalam urusan menata kehidupan itu sangat penting. Regulasi itu dalam berbagai penelitian memegang nomor 1 dalam penataan apapun ya, termasuk saya punya penelitian tentang penataan Citarum. Ternyata ya kendala paling utama dan yang dibutuhkan paling utama adalah regulasi yang ramah, yang dipahami masyarakat, yang bisa ditegakkan untuk memulihkan Citarum menjadi sungai yang bersih kembali. Itu Citarum ya. Ternyata regulasi. Ternyata ketika kita telusuri ke berbagai urusan, regulasi ini amat sangat penting. Nah, tentu karena regulasi penting, maka perjuangan regulasi sangat penting pula. Salah satunya adalah RUU Ketahanan Keluarga. Pada saat yang sama, tadi saya menyimak paparan Prof. Atif ya, ternyata di konstitusi juga di pasal 28B sudah dijamin kan. Ya. Nah, tinggal undang-undangnya dilengkapi. Tadi ada 5 undang-undang sudah dipaparkan pula. Nah, tentu di undang-undang yang ada, dari undang-undang yang ada kita bisa melakukan introduksi ya, nilai keluarga supaya masuk ke ruang keluarga, ke ruang pendidikan, ke ruang masyarakat. Tentu saja ruang yang paling memungkinkan dan paling ideal ya untuk menanamkan nilai-nilai keluarga adalah ruang pendidikan. Sehingga dengan demikian selain mengadvokasi keluarga yang ada, selain mengadvokasi supaya ada undang-undang, selain mengadvokasi supaya ke depan ada Dewan Nasional tentang ketahanan keluarga, saat yang sama juga apa yang ada dan kita pahami dan mungkin kita lakukan pada hari ini yaitu mengintroduksi nilai keluarga supaya masuk ke berbagai ruang, khususnya ruang pendidikan. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Karena saya nampaknya harus terus mendengungkan apa yang diungkapkan oleh Yuri Braunfels-Brenner ini. Dia katakan bahwa semua bermula dari keluarga. Saya kira ini sesuai ya dengan hadis Nabi. Kata Rasulullah, ketenangan itu hadir dari keluarga. Jadi Rasul mengatakan arba'un minas sa'adah, ada 4 bagian dari dari kebahagiaan. Yang pertama, almar atau salihah. Seseorang memiliki perempuan atau pasangan hidup, suami atau istri yang salihah. Ternyata seseorang memiliki pasangan yang salih dan salihah itu adalah kebahagiaan. Tentu saja tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi seseorang punya pasangan yang saleh atau salihah plus keturunan yang saleh dan salihah. Itulah kebahagiaan keluarga. Baru kemudian kebahagiaan berikutnya adalah seseorang punya rumah yang luas, seseorang memiliki kendaraan yang nyaman, seseorang memiliki lingkungan hidup yang baik yang bisa menjaga kehidupan keluarganya. Tapi yang pertama kali ternyata diungkapkan dalam hadis Nabi itu adalah kenyamanan berkeluarga, berpasangan dengan suami atau dengan istri, punya pasangan maksud saya, saat yang sama nanti berketurunan, dan kemudian ketika seluruhnya hadir dalam tata nilai keluarga yang baik, maka itulah adalah tanda kebahagiaan paling tinggi. Karena di antara 4 tanda kebahagiaan yang diungkapkan Rasulullah, ternyata satu yang pertama adalah memiliki pasangan anak-anak yang saleh dan salihah. Luar biasa saya kira. Ternyata ini sesuai dengan, bukan sesuai, hadis Nabi tersebut melegitimasi apa yang diungkapkan oleh Yuri Braunfels-Brenner ini, bahwa semua bermula dari keluarga. Masyarakat yang baik bermula dari keluarga. Negara yang hebat pun bermula dari keluarga. Demikian.